Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahira Inakawati sebagai moderator kelompok 5 Sarana Prasarana Penjas akan memandu presentasi pada pagi hari ini. Untuk kelompok 5 beranggotakan saya sendiri Ahira Inakawati, kemudian Hira Akmal Majid, Tasya Amara Destalia, Jalutiti Sandoko, Muhammad Arif Maulana, Vinona Despandia, Wulan Ayuni Pratiwi, dan Muhammad Harjo Pranoto. Untuk yang pertama, menjelaskan pasal 1 dan 8, yaitu Mbak Tasya. Silakan. Pasal 1 dan 8. Pasal 1 ayat 19 berbunyi, prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan kegiatan olahragaan. Di situ kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan keolahragaan dapat disimpulkan bahwa prasarana olahraga itu berarti ruang seperti fasilitas yang secara tidak langsung membantu menunjang proses pembelajaran olahraga seperti lapangan, ruang kelas, stadion, dan lain-lain. Dengan adanya prasarana yang baik, maka olahraga diharapkan akan berjalan menjadi lebih maksimal. Untuk ayat 20, sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa sarana olahraga terdiri dari segala bentuk jenis peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan olahraga. Sarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan juga jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan berolahraga. Contohnya seperti peti loncat, palang sejajar, dan juga gelang-gelang. Pada pasal 8 disebutkan bahwa setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana olahraga dan sarana olahraga serta lingkungan. Dari ayat tersebut disebutkan bahwa semua warga negara harus dan wajib untuk melakukan kegiatan olahraga, sekaligus memelihara sarana dan prasarananya tanpa terkecuali. Sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh negara baiknya selalu digunakan dan juga dirawat oleh warganya sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Ahira. Baik, terima kasih kepada Mbak Tasya untuk sudah menjelaskan pasal 1 dan 8. Untuk selanjutnya, pasal 18 dan 19 akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Arif Maulana. Untuk Mas Arif, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, yang mengenai sarana dan prasarana olahraga juga terdapat pada bab 5, pada ruang lingkup olahraga, yang tepatnya pada pasal 18 ayat 7 dan pasal 19 ayat 4. Ini pasal 18 ayat 7 yaitu satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6 berkewajiban menyiapkan prasarana olahraga dan sarana olahraga pendidikan sesuai standar nasional pendidikan. Bunyi ayat 6 sendiri adalah olahraga pendidikan dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru atau dosen olahraga yang dibantu oleh tenaga keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. Dari hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa ayat 7 dan 6 saling berkaitan, yaitu olahraga pendidikan dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru atau dosen olahraga dan tenaga keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. Satuan pendidikan tersebut berkewajiban menyiapkan prasarana olahraga dan sarana olahraga pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sedangkan pasal 19 ayat 4
berbunyi, setiap orang yang menyelenggarakan olahraga masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga. Menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis olahraga atau memiliki sertifikat kompetensi. Yang ketiga, menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten. Maksudnya, setiap orang yang menyelenggarakan olahraga, keterpeliharaan sarana dan prasarana wajib menaati ketentuan, menyediakan instruktur dan pemandu yang mempunyai kualifikasi, dan menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Ahira. Baik, terima kasih Mas Arief Maulana yang sudah menjelaskan. Untuk yang selanjutnya yaitu pasal 20 dan 22 yang akan dijelaskan oleh Mbak Ulan Ayuni Pratiwi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pasal 20 ayat 5G berbunyi menyediakan prasarana olahraga dan sarana olahraga prestasi. Pasal 22 ayat 3 berbunyi pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi peolahraga, ketenagaan, perorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan olahraga. Pasal 22 ayat 1 yang tercantum pada pasal 22 ayat 3 berbunyi, pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dari pasal yang saya ambil, saya dapat menemukan keterkaitan dengan sarana dan prasarana olahraga, yaitu sarana dan prasarana olahraga diperlukan sebagai bagian dari bentuk dukungan dan pembinaan untuk mengembangkan olahraga berprestasi di tingkat pusat maupun daerah, sehingga dapat membantu pelaksanaan pembangunan nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Ulan. Untuk selanjutnya pasal 60 dan pasal 26 dan 27 yang akan dijelaskan oleh Mas Hira. Dipersilakan. Terima kasih. Pasal 26 dan 27. Pasal 26 ayat 2 pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau dosen pendidikan jasmani dan olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, prasarana olahraga dan sarana olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Pasal 27 ayat 3. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat 21 dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintahan daerah, dan atau masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya prasarana olahraga dan sarana olahraga masyarakat. Dari pasal yang saya ambil, saya bisa menjelaskan tentang sarana prasarana prosedur pengembangan yang berlaku seperti kualitas dan kuantitas perlengkapan yang diperlukan untuk menyediakan sebanyak mungkin prasarana olahraga berstandar nasional dengan harapan akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang berolahraga. Cabang-cabang olahraga yang saat ini cukup diminati masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, yaitu lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, lapangan futsal, lapangan voli, dan lapangan basket. Terima kasih. Dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk pasal 60 ayat 1 yaitu olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi penyandang disabilitas. Untuk pasal 60 ayat 2, setiap olahragawan penyandang disabilitas bagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak untuk 1. Meningkatkan prestasi melalui grup dan atau perkumpulan olahraga penyandang disabilitas. Kedua, mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Untuk yang ketiga, mengikuti pekan dan kejuaraan olahraga penyandang disabilitas di tingkat daerah
nasional dan internasional setelah melalui seleksi dan atau kompetisi. Untuk yang keempat, memperoleh layanan prasarana olahraga dan sarana olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses. Dan yang terakhir, mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi yang dicapai. Untuk pasal 73 yaitu 1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. Untuk pasal 73 ayat 2, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara prasarana olahraga dan sarana olahraga. Serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pasal 73 ayat 3, jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk kepentingan olahraga pendidikan. Untuk pasal 73 ayat 4, prasarana olahraga yang dibangun wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk pasal 5, badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan, perumahan, dan permukiman kewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Dari pasal 60 ayat 1 dan 2 dan pasal 73 dapat disimpulkan yaitu olahragawan penyandang disabilitas dapat meningkatkan prestasi dan mendapatkan pembinaan cabang olahraga dalam pemerintah pusat dan pemerintah yang terkait. Untuk yang selanjutnya dibacakan oleh Mas Jalu. Dipersilakan. Baik, Mbak Naka. Pasal 74 ayat 3 yang berbunyi sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diproduksi, diperjualbelikan, dan atau disewakan untuk masyarakat umum, baik untuk pendidikan, pelatihan, maupun untuk kompetisi, wajib memenuhi standar dan kebersihan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Kaitannya dengan sarana prasarana, karena dalam olahraga sarana dan prasarana harus terpenuhi dalam hal pendidikan, pelatihan, dan wajib memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan lingkungan keselamatan ketika yang digunakan dalam kegiatan. Pasal 86 ayat 3 berbunyi sistem data keolahragaan nasional terpadu yang bertujuan untuk inventarisasi prasarana olahraga dan sarana olahraga. Kaitannya dengan sarana prasarana olahraga karena dalam olahraga perlu sekali mencantumkan data atau daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan olahraga tersebut agar dalam kegiatan pelaksanaan olahraga bisa berjalan dengan baik dan tertata. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak. Untuk yang selanjutnya pasal 91 dan 93 akan dijelaskan oleh Mbak Vinona. Baik, terima kasih Mbak Agira. Pasal 91 ayat 1 itu berbunyi, industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan atau disewa untuk masyarakat. Nah,
tujuan dari industri olahraga itu sebenarnya adalah untuk terciptanya kemandirian dan keprofesionalan olahraga di Indonesia. Dan industri olahraga itu pun merupakan dapat berlangsung seumur hidup karena semakin tinggi kepedulian manusia terhadap pola hidup yang sehat, maka industri olahraga juga akan maju. Nah, itu merupakan keberhasilan. Adapun program-program pemerintah dalam bidang industri itu terdapat yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Kemudian peluang bisnis dari industri olahraga ini yaitu ada beberapa, seperti yang kita ketahui di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu terdapat yaitu sport center, di mana mereka di situ terdapat berbagai perlengkapan olahraga dan bisa kita cari berbagai macam perlengkapan olahraga di situ. Kemudian di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNJ juga terdapat GOR yang dimana bisa kita sewa untuk acara besar dan sebagainya. Kemudian mengenai pasal 93 ayat 1 yaitu standar nasional keolahragaan meliputi yaitu saya ambil di poin C yaitu standar prasarana olahraga dan sarana olahraga, di mana yang kita ketahui dari pasal tersebut di Fakultas Ilmu Keolahragaan ini kita menyangkutkan dengan prasarananya yaitu kolam renang. Nah, kolam renang di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu ada dua, yaitu di kampus Karangmalang dan kampus Wates, dan sudah berstandar nasional. Kemudian sarananya yaitu Fakultas Ilmu Keolahragaan itu seluruh ruangannya itu sudah memenuhi syarat karena terdapat AC di seluruh ruangan kelas dan terdapat lab terpadu yang cukup memadai dan juga ber-AC, dan juga terdapat perpustakaan yang lumayan dan berstandar nasional. Sekian, terima kasih penjelasan saya, Mbak Akira. Baik, terima kasih Mbak Vinona. Untuk yang terakhir, pasal 95 dan 103 yang akan dijelaskan oleh Mas Harjo, dipersilahkan. Terima kasih. Pasal 95 ayat 6 berbunyi, sertifikat kelayakan diberikan kepada organisasi olahraga, prasarana olahraga, dan sarana olahraga. Di mana penjelasan sertifikat ini yaitu bahwa sertifikasi ini merupakan bukti kepemilikan konkret suatu instansi pemerintah pusat atau daerah dengan standar khusus olahraga nasional, dengan juga pemenuhan standar nasional keolahragaan. Jadi di mana sertifikasi ini sebuah bukti nyata untuk sarana prasarana itu bisa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian pasal 103 ayat 3, setiap orang yang meniadakan dan atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset atau milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 20 miliar rupiah. Jadi bisa pasal 103 ini bisa disimpulkan atau dihubungkan dengan pasal 95 tadi, di mana aset ini merupakan suatu kepemilikan oleh instansi pemerintahan. Jadi sarana prasarana ini sudah ditekan kontrak atau diatasnamakan oleh pemerintah pusat dan tidak boleh dilakukan atau dialihfungsikan sembarangan oleh seseorang atau khalayak ramai tanpa persetujuan
pemerintah pusat atau menteri-menteri olahraga yang lain. Contohnya seperti GOR atau stadion yang dialihfungsikan sebagai pasar malam tanpa persetujuan. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Harjo. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.